Dinamai integrasi itu karena membuat menjadi satu sistem, mengintegrasikan yang tadi berprogram-program, terfragmentasi masing-masing. OP gitu ya, integrasi layanan primer. Nah, seperti apa sebenarnya kondisi capaian kita di Bali nih dok saat ini? Ya, ILP secara pemerintah Republik Indonesia ini sedang mentransformasi sistem kesehatannya agar masyarakat Indonesia itu sehat, produktif. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Semeton ASN dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi bersama saya Farida Mertasari. Tentu saja di program yang sudah kita nanti-nantikan ya, Produced by BKPSDM Provinsi Bali. Hari ini adalah podcast ASN Bali Bisa Bincang Santai. Nah, jadi tema yang kita bawakan di episode kali ini tidak kalah menarik nih Semeton ASN dari episode-episode sebelumnya. Dan hari ini adalah Rabu 18 Juni 2025, Bude Umanis Tambir. Saya sudah bersama dengan seorang narasumber ya, yang sudah dari satu panggung ke panggung lainnya. Beliau banyak mempromosikan begitu ya tentang salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, yaitu adalah kesehatan nih Semeton ASN. Nah, tentunya rugi dong ya kalau Semeton ASN sampai di episode ini belum like, comment, dan subscribe. Ya, jadi tolong teman-teman semua, karena informasinya di podcast kita ini sangat menarik. Jadi pastikan teman-teman Semeton ASN dimanapun Anda berada, pastikan klik dulu like, comment, dan subscribe. Begitu ya. Oke, sekarang ini saya akan kenalkan langsung siapakah narasumber kita. Jadi beliau adalah Dr. Agus Putu Agung MAP. Nah, beliau ini adalah seorang ketua tim kerja Tata Kelola Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Semangat pagi, dokter. Pagi, semangat pagi. Luar biasa. Pagi. Oke, mantap sekali nih dokter nih. Jadi pagi-pagi memang harus ini ya, auranya harus lebih hidup gitu ya dok ya. Oke. Baik dokter, jadi kita akan santai saja gitu, kita akan membahas isu-isu yang lagi hangat gitu ya dok ya di aspek kesehatan di Provinsi Bali khususnya. Namun sebelum itu saya ingin tahu dulu nih, kalau dokter kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih dok di Dinas Kesehatan gitu? Saya ada di tim kerja Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, di mana itu bagian dari bidang Kesmas ya, bidang kesehatan masyarakat ya. Berapa program yang kami laksanakan ya, pertama adalah integrasi layanan primer, kemudian BLUD, Labkesmas, kemudian satu lagi adalah yang terakhir yang lagi diperkuat oleh pemerintah, CKG, cek kesehatan gratis. Sebelumnya namanya PKG. Sekarang lebih ke CKG. Kalau PKG apa tuh dok? Pemeriksaan kesehatan gratis. Oh gitu. Supaya mirip MCU gitu. Oh gitu. Jadi medical check up gitu. Jadi ada cek gitu ya dokter ya. Oke. Baik. Nah tadi kan tema kita ini adalah Semeton ASN ya, integrasi layanan primer atau ILP dan cek kesehatan gratis gitu ya dok ya. Nah ini seru nih Semeton ASN ya, ada gratisnya gitu ya. Kapan lagi gitu. Nah oke dokter. Ini menarik sekali, artinya kan ada program pemerintah gitu ya secara nasional, namanya integrasi layanan primer gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan nih dok, apa itu integrasi layanan primer dok? Ya, sebelumnya kita perlu flashback ya, yang kita pernah mengalami pandemi, sebelumnya pandemi COVID. Jadi itu awal dari ide ini muncul, di mana kita harapkan nanti tidak terjadi kembali. Nah itu pertama harapan kita. Kemudian dengan melihat mungkin geopolitik di dunia ini sekarang tidak baik saja, yaitu kita sedang memperkuat sistem ketahanan kita di bidang kesehatan. Makanya pemerintah pusat itu, pemerintah Republik Indonesia ini sedang mentransformasi sistem kesehatannya.
yaitu termasuk sistem kesehatan layanan primer. Baik. Ya, jadi layanan primer itu adalah sistem kesehatan yang menyentuh masyarakat, yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ini disebut integrasi layanan primer. Dinamai integrasi itu karena membuat menjadi satu sistem, mengintegrasikan yang tadi berprogram-program, terfragmentasi, masing-masing punya data masing-masing, ini disatukan, sehingga penanganannya menjadi satu juga, holistik begitu istilahnya. Oke, Ya, baik. Nah, itu. program ini sudah berapa lama ini dok? Artinya dicetuskan gitu? Ya. Hmm. Kalau secara nasional, itu Kemenkes meluncing istilahnya, meluncing 31 Agustus 2023. Kalau dari kami di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, launchingnya 20 Maret 2024. Ya, Oke, ya. baik. Ya. Nah, artinya kan di launchingnya di 20 Maret 2024 begitu Ya, ya, betul, tahun lalu gitu ya? berarti, Ya, Dok, tahun ya? lalu baru Baik. sekali. Baru sekali berarti, Ya. masih hangat-hangatnya ya Ya, lagi harusnya. hangat-hangatnya. Oke, seperti apa nih ke Dok artinya situasi saat ini di lapangan, apakah Ya. sudah mulai beroperasi gitu sejak dilaunchingkan? Secara regulasi, Baik. 120 puskesmas di Provinsi Bali sudah melaksanakan. Baik, oke. Namun, ini kan rentetannya banyak. Jadi, tidak hanya puskesmas ya diperkuat. Diperbaiki sistem pelayanan mutunya itu di puskesmas. Tapi juga sampai revitalisasi pustu dan posyandunya. Baik. Jadi, sampai di tingkat posyandu harus diperbaiki. Itu ya pelayanannya. Nah, itu makanya di sini kita perlu dukungan pemerintah daerah, dukungan pemerintah desa terkait kader. Nah, itu kader itu kan punyanya pemerintah daerah ya. Nah, itu kita ada kerjasama lah, kolaborasi, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait kader ini. Ya, itu. Ya. Oke. Nah, berarti tadi yang saya tangkap itu layanan primer ini kan menyentuh masyarakat langsung gitu ya. Ya. Dok, ya? Artinya ada posyandu gitu. Nah, perbedaannya apa nih Dok dari yang sebelumnya? Kalau saya kan ngertinya posyandu, kalau dulu-dulu ada bayi gitu, diukur berat badannya, tingginya gitu. Nah, perbedaannya apa Dok dengan yang sekarang gitu? Jadi di era transformasi sistem kesehatan ini, posyandu itu direvitalisasi kembali. Itu menjadi posyandu siklus hidup. Nah, posyandu siklus hidup itu mampu melayani penduduk di siklus kehidupannya dari lahir sampai lansia. Jadi yang tadinya ada balita, bayi balita, remaja, lansia ini digabungkan jadi satu. Bukan digabungkan jadi satu waktunya, boleh juga kapanpun fleksibel. Baik. Tapi kadernya mampu melayani di setiap siklus kehidupan gitu. Gitu ya. Nah, berarti ini kan ada semacam tambahan kategori, begitukah Dok, untuk para kader-kader ini dalam kemampuan mereka untuk handle di setiap istilahnya tahapan perkembangannya tadi gitu Dok. Nah, gimana itu prosesnya? Jadi kader-kader itu dipersiapkan keterampilannya, ada 25 keterampilan yang bagian Promkes mengampunya, jadi dilatih dulu terkait 25 keterampilan sehingga mereka mampu tidak hanya melayani tapi mengedukasi gitu ya, mengedukasi di setiap siklus kehidupan apa berbeda-beda masing-masing siklus kehidupan tuh ya, lansia apa edukasinya seperti demikian ya begitu. Ya. Oke. Jadi memang kalau misalnya yang kemarin itu hanya fokus pada satu tahap perkembangan begitu, tapi yang saat ini sudah sampai ke lansia gitu ya Dok ya, untuk layanannya di posyandu itu begitu. Oke, baik. Nah, ini kan begini Dok ya, artinya kalau saya lihat itu di lapangan, karena saya dari kampung juga, di suatu desa, nun jauh di sana gitu ya. Nah, saya melihat memang fenomenanya masyarakat ini agak enggan gitu ya, kayak misalnya hari ini kita banyak punya program cek kesehatan gratis begitu, tapi kenapa masih enggan begitu tampaknya ya Dok ya untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada gitu. Nah, apa kendalanya sebenarnya Dok? Jadi ini dulu, kenapa integrasi layanan primer ini dibentuk, ini terkait memperkuat program imunisasi yang pasti. Baik. Program screening, deteksi dini yang paling penting. Jadi sebelum sakit orang dideteksi dulu supaya apabila ada problem kesehatannya, jadi intervensinya lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Kemudian terkait kesehatan ibu dan anak ini diperkuat juga, itu ANC-nya itu ya, ANC-nya tadi 4 kali, tenaga kerja menjadi 6 sekarang. Ya seperti itu, jadi itu diperkuat sehingga dengan adanya cek kesehatan gratis ini memperkuat capaian ILP itu.
Baik. Ya. Jadi dengan pemerintah, ayo gratis, ini hadiah ulang tahun dari pemerintah. Ini maksudnya adalah, ini kesempatan bagus loh, kita melaksanakan screening, supaya tahu problem kesehatan kita apa. Dan tidak perlu khawatir, ini bukan masalah insurannya apa, BPJS-nya apa, silahkan dimanapun Anda berada. Siapapun gitu ya, Dok, Siapapun berarti ya? seluruh penduduk Bali, ya. Jadi data Dukcapil jadi sasarannya ini ya. Jadi siapapun itu berhak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis secara gratis. Secara gratis. Secara gratis itu yang paling pasti. Nah, ini, jadi silahkan. Nah ini benar sekali ya Dok ya, artinya Semeton ASN memang mungkin ada juga yang mereka artinya tidak tahu ya atau nggak ngeh gitu ya Dok ya ada informasi ini. Jadi dengan adanya sekarang kita punya layanan cek kesehatan gratis itu di hari ulang tahun gitu langsung datang aja gitu Dok ke puskesmas atau kemana itu, gimana sih prosesnya? Jadi cek kesehatan gratis ini tadinya adalah merupakan hadiah ulang tahun dari negara kan gitu ya. Tetapi sekarang sudah dibuka batasan ulang tahun itu. Kapanpun kita mengambilnya boleh-boleh aja. Misalnya ulang tahunnya masih jauh atau lewat, silakan kapan kita siap untuk periksa. Setahun sekali kita punya jatah gratis. Oh gitu. Ya, itu. Baik. Ya. Nah berarti kan kalau misalnya teman-teman yang masih remaja-remaja gitu ya, tinggal datang. Apakah ada dokumen yang harus dibawa gitu Dok ke puskesmas gitu misalnya? Jadi ini transformasi sistem kesehatan ini tergantung pada digitalisasi. Ya, pencatatannya benar-benar berbasis aplikasi. Ya ada aplikasi Sehat Indonesiaku, Satu Sehat. Dan kalau di lapangan tuh asik. Jadi sama ya. Semua dimanapun sama, aplikasinya, dashboardnya sama, jadi itu berdasarkan NIK. Ya. Berdasarkan NIK boleh bawa KTP atau KK. Ya, jadi dimanapun periksa, misalnya kita posisi, nah seperti kita kerja kan, KTP misalnya di kabupaten lain, misalnya Tabanan kalau saya, periksa di Denpasar, boleh-boleh aja. Karena itu digitalisasi, dimanapun kita sama data kita. Ya, itu. Nah, itu salah satu kemudahannya ya, Semeton ASN juga. Jadi informasinya penting sekali, jadi kalau misalnya Semeton ASN, jadi tidak terbatas oleh kelompok tertentu saja ya, jadi mau insuransinya apapun, asuransinya apapun gitu ya. Ini berbasis NIK jadi ya. Berbasis nomor induk kependudukan gitu ya. Jadi langsung saja datang gitu ya ke. Jadi perlu diinformasikan juga bagaimana cara mendapatkan atau mendaftarnya. Nah itu yang paling penting ya. Paling penting mudah adalah Satu Sehat itu ya aplikasinya. Itu ada di Play Store, silakan diinstal. Kemudian apabila ini ada problem kadang-kadang ya. HP-nya ini saya penuh banyak aplikasi berat. Lalu itu pikirannya ada install baru lagi. Oke, boleh dengan WhatsApp chatbot ada. WhatsApp chatbot yang nanti ya mungkin nanti terakhir dibagi ya nomornya ya di akhir ya. Bisa banget Dok. Ada WhatsApp chatbot di situ auto replay dia. Jadi apa namanya diarahkan kita jawabannya gitu ya. Nah, itu dua itu penting. Aplikasi Satu Sehat, WhatsApp chatbot ini di mana kita secara mandiri mengisi screeningnya dulu. Ya, secara mandiri mengisi screeningnya dulu, tinggal nanti ke puskesmas untuk melaksanakan pemeriksaan selanjutnya, ya, tensi dan sebagainya macamnya. Nah, sehingga ini kalau memudahkan. Artinya misalnya ke puskesmas atau layanan mana puskesmas di mana saja ini bisa Dok? Atau saat ini puskesmas gitu puskesmas di mana saja. Berarti tidak harus yang misalnya kalau misalnya kita pakai asuransi BPJS gitu kan ada Vaskes pertama gitu Dok. Berarti apakah harus bisa di mana saja? Pertama? Oh, bisa di mana saja gitu di mana saja yang terdekat, misalnya kita tempat kerja kita terdekat di mana boleh. Nah, yang terakhir nggak punya HP, nggak punya WA. Datang aja bawa tadi KK atau KTP. Mantap. Aman jadinya. Aman sekali ya, aman banget. Jadi sudah semua artinya dipikirkan gitu ya Dok. Kalau yang nggak pakai HP ada cara. Ya malas ribet ya silakan datang saja. Tentunya di jam kerja ya, di dalam puskesmas. Di jam operasional ya, gitu ya, Semeton ASN ya. Dok. Nah ini yang juga saya artinya ingin tahu Dok ya, ILP gitu ya, integrasi layanan primer. Nah seperti apa sebenarnya kondisi capaian kita di Bali nih Dok saat ini? Ya, ILP secara regulasi ya, di Bali itu 120 puskesmas sudah memiliki regulasi terkait SK, SOP, kemudian ruangannya sudah terbagi berdasarkan klaster gitu ya penamaannya. Sudah tidak lagi
poli-poli tapi klaster 1, 2, 3 ya lintas klaster itu sudah terbagi. Begitu juga dengan pustunya itu sudah minimal itu ada 1 perawat, 1 bidan, jadi 2 nakes. Dengan pemberdayaan masyarakatnya itu ada 2 kader di sana bertugas. Itu di Pustu, Dok? Ya, di Pustu. Jadi itu juga terbagi ruangannya di sana. Ada ruangan pelayanannya dan ruangan pemberdayaan masyarakat di sana. Baik. Di Pustu itu. Nah, kemudian diperkuat kembali karena tiap Pustu itu kan terdiri berapa banjar ya. Nah, setiap banjar itu punya posyandunya masing-masing. Nah, itu posyandu itu minimal 5 kader di sana yang sudah terlatih 25 keterampilan. Baik. Ya, dan melaksanakan minimal sebulan sekali. Ya, itu yang di hari buka. Tetapi kita ada kegiatan di luar hari buka posyandu juga. Baik. Ya. Nah, berarti kalau dilihat dari kesiapan SDM gitu, Dok, kader-kader ini saat ini statusnya sudah siap tempur gitu, Dok, atau emang masih proses pelatihan gitu? Bertahap ya, bertahap ya. Ini bagian Promkes sedang terus melatih ya. Baik. Baik Promkes di provinsi maupun di kabupaten kota semua sedang bekerja sama, berkoordinasi terkait pelatihan kader ini. Kami pun dari provinsi juga sering diundang untuk terkait melatih ya narasumber dan sebagainya itu. Gitu. Jadi sedang dalam proses semua ini, tapi mayoritas sudah punya. Berarti dan sudah jalan juga kalau tidak saya di kampung saya tuh udah saya baca karena saya gabung di grup posyandu anak gitu, Dok, balita gitu kan. Nanti ada jadwal posyandu lansia. Loh, udah ada posyandu lansia. Waktu itu saya belum paham ternyata ini ya salah satu salah satunya ini gitu, Jadi walaupun mungkin jadwalnya terbagi, tetapi kadernya itu mampu melayani semua siklus kehidupan ya. Berarti kata kuncinya tadi siklus kehidupan gitu ya. Siklus kehidupan dia terlayani. Jadi ini terkait dengan keadilan. Jadi setiap rakyat Indonesia berkeadilan terlayani kesehatannya itu ya. Jadi tidak dipilah-pilah begitu ya. Semua adil. Jadi memang serius untuk artinya menciptakan sistem gitu ya, Dok ya. Ini kan salah satu sistem ya, Dok ya. Yang memang semakin hari kita harapannya memudahkan masyarakat kan itu ya, semakin dekat dengan masyarakat yang tadi ya, Dok ya. Nah, tapi kendala atau peluang-peluang nih, Dok, yang kita punya di lapangan untuk mempercepat gitu ya. Artinya tadi kan kita ada cek kesehatan gratis. Sebelum ke sana mungkin saya ingin tahu dulu, Dok, kalau cek kesehatan gratis ini gimana nih di lapangan tuh? Masyarakat tuh cukup mau beramai-ramai gitu, Dok, kalau dari data? Saat ini kalau di dashboard ya kurang lebih 15 ribuan, hampir 16.000 penduduk Bali sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Ya luar biasa, tapi menurut kami itu masih jauh dari capaian kami ya. Nah, itu. Di tahun ini capaian kami diminta oleh pusat adalah 40%, di mana data Dukcapilnya adalah penduduk kita tuh 4,5 jutaan ya. Jadi mungkin diharapkan 2 juta sekian. 2 juta ya. Tadi baru berapa, periksa 15 ribuan. 15 ribu ya? Hampir 16 ribu ya. Itu data bergerak soalnya di dashboard itu, jadi kurang lebih sekian. Nah, sejauh ini apa upaya-upaya yang mungkin sudah dikerjakan gitu, Dok? Ya. Pertama adalah terkait ini promosi ya. Kami udah banyak membuat promosi-promosi terkait pamflet atau spanduk-spanduk itu ya. Dan terus kami ke daerah ya, daerah melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaannya, apa tantangan dan segala macamnya. Kemudian ada dukungan juga dari pemerintah ya terkait BMHP, Alkesnya itu ya dari pihak ketiga Shopee dan Impulse itu ya. Baik. Jadi itu dukungan-dukungan pemerintah. Artinya segala upaya sebenarnya sudah jalan gitu ya. Sudah jalan. Nah, salah satunya lewat podcast di ASN. Ya, ini maksudnya harapannya demikian agar cek kesehatan gratis ini capaiannya meningkat begitu. Di samping itu juga di bulan ini Juli ya, anak sekolah ada skema anak sekolah ini. Jadi anak-anak sekolah nanti yang baru masuk akan dilaksanakan screening. Jadi cek kesehatan gratis skema anak sekolah nanti ada. Berarti jadi dari berbagai setting juga kita coba ini ya, Dok ya. Rangkul gitu ya agar mau lakukan cek kesehatan gratis gitu. Nah, ini kayaknya saya habis podcast bisa nih sebenarnya ya. Bisa, silahkan. Kapanpun ya. Baik. Nah, itu udah artinya di lapangan memang ini ya, Dok ya. Nanti kalau saya screening, aduh ternyata ada masalah gitu ya khawatirnya sebenarnya. Nah, itu dah sebenarnya jangan khawatir. Ini penting deteksi dini ya. Deteksi dini apabila kita sudah ada masalah kesehatan, intervensinya kalau kita terdeteksi dini lebih mudah
lebih mudah dan lebih cepat dan lebih murah satu lagi. Nah, itu penting. Iya, lebih murah. Kalau kita sudah terkait cancer yang berat-berat tuh, kronis-kronis itu ya, mahal kan pasti ya. Pembiayaan sangat mahal. Nah, Iya. berarti Gitu. itu ya dok ya, artinya Iya. Sobat ASN dan seluruh masyarakat juga ya yang Iya. artinya menonton podcast ini, tentunya kan ini informasinya penting sekali bahwa itu tadi mencegah gitu ya dok ya. Daripada nanti malah lebih mahal gitu ya, lebih apa istilahnya menguras Lebih sulit, gitu ya, lebih sulit penanganannya, juga. intervensinya lebih sulit. Ya, Baik. itu ya. Nah, ini berarti di tahapan mana ini dok yang namanya ILP ini? Preventif, kalau apa istilahnya dok ya? Kalau dulu saya belajar preventif, kuratif gitu ya dok? Ya, Nah, itu jadi gimana itu dok? dulu kan orang berpikir kesehatan itu hanya kuratif ya, mengobati orang. Padahal yang paling penting itulah mencegah. Ya, mencegah itulah preventif ya. Preventif, promotif ya. Nah, baik itu dengan screening tadi, itu kan mencegah kita tahu lebih awal. Kemudian dengan imunisasi, kemudian dengan edukasi, bagaimana gaya hidup yang baik, nah kemudian bagaimana isi piringku gitu ya, bagaimana gizi yang baik itu kayak seperti apa, nah itu. Di setiap umur ada edukasinya masing-masing itu. Berarti kader-kader kita udah sangat ini ya dok ya, artinya diajarkan, dibekali seperti itu ya. Setiap siklus kehidupan, apa saja edukasinya, apa saja penanganan pelayanannya seperti itu. Ya. Baik. Luar biasa sebenarnya programnya ya. Nah kemudian dokter ya, siapa saja sebenarnya stakeholder yang artinya perlu kita libatkan atau kita tingkatkan lagi gitu ya untuk mengakselerasi proses-proses ini gitu. Ya. Tadi kita berbicara tentang kader ya. Nah, kader itu adalah ranahnya pemerintah daerah dan pemerintah desa. Jadi dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa ini penting. Itu terkait pertama regulasi. Ya, siapa yang mengangkat SK kadernya siapa? Kemudian siapa memberi insentif kepada mereka? Itu yang pertama, supaya mau bekerja sebagai kader. Kemudian terkait apa aja ini alat-alatnya, BMHP-nya, alat kesehatannya, tolong bantu ya, koordinasi, kolaborasi dengan kami orang kesehatan. Nah, bersama-sama kita mewujudkan masyarakat Indonesia itu yang sehat, sehat, produktif, mandiri, yang pasti harus mandiri dan berkeadilan. Nah, itu penting ya. Jadi tadi ada masyarakatnya sendiri memang yang menjadi sasaran gitu ya dok. Kemudian juga ada dukungan dari berbagai pihak tadi yang kita harapkan. Siapa lagi tuh dok kira-kira yang penting juga untuk mengakselerasi ini? Tentunya masyarakat kita semua. Baik ya. Harus berperan aktif ya. Nah, makanya ada pemberdayaan masyarakat di mana kader-kader itu diambil dari masyarakat yang ada di sana, masyarakat sekitar. Jadi mereka mengenal apa yang ada di lingkungan masyarakat di sana sehingga pendekatannya lebih baik. Ya, itu pertama. Kemudian masyarakat diharapkan mau melaksanakan cek kesehatan gratis supaya mandiri gitu loh, mandiri ingin tahu apa sih problem kami gitu, problem kesehatan kami. Nah, dengan deteksi dini yang cepat semua tahu kan gitu ya. Jadi intervensinya lebih baik. Itu bagus sekali sebenarnya. Nah dok, ini kan kalau misalnya, tadi kita sebut kader-kader gitu ya melaksanakan tugasnya. Sedangkan tadi kan juga ada klaster-klaster yang sifatnya ada anak istilahnya ibu dan anak, kemudian juga ada dewasa dan lanjut usia, juga ada klaster untuk penyakit menular gitu ya dok ya, bener ya. Nah kemudian kan kalau misalnya tadi kader di satu desa gitu, dia lebih paham lingkungannya di sana gitu. Apabila ada menemukan case-case tertentu dok, ada mekanismenya itu dok untuk kader tersebut. Nah kader apabila menemukan case tertentu ya biasanya melalui kunjungan rumah itu yang sangat digiatkan ya. Jadi tahu wilayahnya ada masalah, misalnya satu KLB diare, contoh nih ya, KLB diare, menemukan itu segera laporkan ke koordinatornya di Pustu. Jadi Pustu adalah koordinator wilayahnya ya. Nah dari Pustu itu ada laporan ke Puskesmas. Di Puskesmas melaksanakan analisis ya, klaster 1 manajemen. Iya, klaster 1 manajemen ini melaksanakan analisis, ada problem seperti ini, laporkan ke klaster yang keempat, pengendalian penyakit. Nah, turun ke lapangan. Nah, itu berarti integrasinya itu di situ, dok ya. Itu jadi segera turun ke lapangan bersama kader-kader juga ini, bersama dengan koordinator di Pustu juga. Jadi bersama-sama tahu lingkungannya, tahu wilayahnya. Nah, itu. Nanti setelah itu diketahui masalahnya apa, dicari
rekomendasinya apa, intervensinya apa itu. Jadi lebih tepat jadinya. Jadi laporannya juga cepat. Ini digitalisasi semua laporannya. Di puskesmas itu sekarang sudah ada e-pus ya. E-pus. Ya, sudah ada e-pus dan di luar gedung itu ada ASIK. Jadi laporannya itu real time. Jadi tidak menunggu kayak dulu sebulan sekali apa sekian kelamaan. Oke, berarti Ya, kader ini intervensi. juga diajarkan terkait pelaporan juga, Dok? Iya, iya. Oke. Kader itu ada adminnya masing-masing Ada nanti, admin. admin ASIK itu ya. Baik. Ya. Oke, Ya. sebenarnya sudah sangat disiapkan ya, Dok. Artinya Iya, tidak meninggalkan digitalisasi juga semua, digitalisasi itu ya, Iya. Dok. Untuk mengharapkan hasil yang lebih cepat, laporan yang Iya. lebih real time, itu Iya. ya tadi ya yang berusaha kita capai gitu. Iya. Nah, baik Dokter, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan nih, Dok, yang ingin diajak gitu ya masyarakat kita sebagai closing statement juga dari Dokter. Pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan program ini, Dok. Silakan, Dok. Oh ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia ini sedang mentransformasi sistem kesehatannya agar masyarakat Indonesia itu sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan ya itu ya. Di mana di sini integrasi layanan primer ini memperkuat layanan primer yang menyentuh masyarakat. Jadi terkait manusia accessibility ya, semua masyarakat terlayani, kemudian siklus hidup dari lahir sampai lansia, kemudian terkait pelaporan, digitalisasi PWS ini ya. Ini yang sedang diperkuat. Jadi mohon dibantu pemerintah daerah, pemerintah desa agar didukung kadernya terkait insentifnya, SK kadernya, dan juga Alkes, BMHP itu dibantu didukung agar screeningnya terlaksana dengan baik. Kemudian bagi masyarakat diharapkan melaksanakan cek kesehatan gratis ya, jangan tunggu sakit ya, deteksi dini itu penting, di mana kesehatan itu adalah investasi paling tinggi bagi kita ya, sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan baik demikian ya. Oke, Ya. luar biasa, tepuk Ya. tangan semua Baik, penonton di makasih. rumah. Oke. Baik, semeton ASN yang berbahagia dan semoga sehat selalu ya. Ya. Itu tadi ada pesan dari Dokter Agus ya, dari Dokter Agus terkait dengan program yang sedang digencar gitu ya, Ya. Dok ya, dilaksanakan cek kesehatan gratis. Nah, tentunya ini jangan sampai terlewat gitu ya, Dok. Artinya memang kesehatan itu penting, salah satu aspek yang sangat menunjang mendasar sekali juga untuk kita sehari-hari dalam hidup berkehidupan gitu ya, Dok ya. Supaya diingat bagaimana cara mendaftarkan cek kesehatan gratis itu ada 3 hal. Oh iya, silakan Dok, sampaikan Ya, itu dulu, paling penting 3 hal cara pemeriksaan kesehatan gratis. Pertama, install aplikasi Satu Sehat di Play Store. Nah, itu ya. Kedua, apabila tidak bisa dengan WhatsApp chatbot, nanti dibagi nomornya di bawah ya. Kemudian jika tidak bisa juga silahkan datang ke puskesmas ya, dengan membawa KTP dan KK. Oke, komplit sekali informasinya, Dokter. Berarti itu tadi kita bisa langsung download aplikasinya Satu Sehat, Satu begitu, Sehat, Dokter? ya. Satu Sehat di Play Mobile, Store. ya, SSM. Satu Sehat Sehat Mobile. Mobile atau SSM, begitu ya. Ya. Oke, bisa di-download di Play Store. Ya. Kalau di App Store sudah ada, Dok? Untuk pengguna Ada mungkin ya. iOS gitu ya? Coba. Oke, nanti bisa dicoba ya, semeton ASN ya. Kemudian juga kalau bisa juga datang langsung ke puskesmas terdekat gitu ya, dengan membawa KTP dan KK, begitu ya, Dokter ya. Ada juga WhatsApp bot. Nanti kita cantumkan ya nomornya di bawah sini gitu. Baiklah, semeton ASN tidak terasa nih, Dokter sudah di penghujung podcast ya. Tentunya informasinya sangat penting. Kembali lagi tadi bahwa lebih baik mencegah gitu ya, Dokter ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, daripada berabe. Kita sih berharapnya semua bisa sehat, berbahagia, fisik maupun mental, begitu ya, Dokter ya. Menjadi manusia yang produktif, mandiri dan adil. Menjadi manusia yang produktif dan mandiri gitu ya, pesan dari Dokter Agus. Untuk itu sekian dan terima kasih semeton ASN yang sudah menonton sampai dan juga menyimak sampai di penghujung podcast ini. Dan ini tentunya jangan sampai lupa gitu ya, like, comment, dan subscribe. Ya, pantengin terus pokoknya. Jadi setiap minggu, setiap hari Rabu kita selalu ada episode baru yang kita bawakan tema-temanya menarik
banget gitu ya untuk kita ketahui. Dan seperti hari ini ada program gitu ya, pemerintah cek kesehatan gratis, jangan sampai kelewatan. Karena apa? Karena rugi dong kalau nggak sampai kita ikut langsung di program-program yang seru dan asik semacam ini gitu ya. Baik, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan juga untuk kerabat kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk itu kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.